Jadi karena tadi kita udah ke perpus nih buat lihat-lihat buku yang ada di sana ya tentang peranan kimia dalam kehidupan modern. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita bahas? Ya boleh Boleh. Teh. Oke. Nah, di sini aku mau jelasin dulu nih tentang peranan ilmu kimia dalam kehidupan modern ya. Judul kita yang pertama. Aku mau jelasin dulu pengertian dari kimia itu sendiri. Nah, kimia itu merupakan bagian dari sains yang mengkaji zat dan materi. Nah, sedangkan ilmu kimia itu beda dari kimianya sendiri. Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, perubahan materi, serta energi yang terjadi perubahan tersebut. Nah, karena kita tuh gampang banget ya nemuin kimia di kehidupan kita sehari-hari. Kimia itu ada dalam makanan, ada dalam minuman, obat-obatan. Makanya tuh gak heran kalau misalkan kimia disebut sebagai ilmu pengetahuan sentral. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang peran kimia di berbagai bidang. Salah satunya bidang teknologi, yaitu memberikan kemudahan mengakses listrik dengan bantuan baterai, berkomunikasi dengan handphone, layar sentuh, dan sebagainya. Yang kedua, bidang kesehatan. Kimia berperan untuk mengembangkan obat-obatan, gunanya mengidentifikasi dan mensintesis senyawa aktif dalam pengobatan suatu penyakit tertentu. Kimia digunakan dalam pengembangan alat diagnostik seperti tes darah dan urin. Yang ketiga, bidang hukum, yaitu digunakan dalam penyelidikan kesejahteraan untuk mengidentifikasi bukti fisik seperti darah, rambut, atau cairan tubuh lainnya. Oh iya, aku juga mau ngejelasin tentang sifat fisik molekul obat. Nah, menurut aku, sifat fisik molekul obat perlu dikaji lebih dalam karena itu juga termasuk salah satu syarat dalam formulasi produk suatu obat. Dan juga untuk memahami hubungan antara struktur obat dan aktivitas obat. Molekul obat juga ada dalam berbagai kondisi fisik, misalnya padatan amorf, padatan kristal, padatan higroskopis, cairan atau gas. Keadaan fisik dari molekul obat merupakan faktor penting dalam formulasi dan pengiriman obat. Itu aja sih kalau dari aku ya. Kimia dalam kehidupan manusia itu sangat penting dan banyak, guys. Terutama pada zaman modern seperti sekarang ini. Beberapa bahan kimia erat kaitannya dengan kehidupan manusia dan sangat membantu menyelesaikan masalah dalam kehidupan seperti perangkat komputer, televisi, pembersih, pengharum ruangan, peralatan rumah tangga, dan sebagainya. Maka dari itu, dengan mempelajari kimia, kita dapat mengetahui cara kerja suatu benda, cara pembuatannya, dan secara umum mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang kehidupan. Nah, selanjutnya ada fisik dari molekul obat itu sendiri. Yang pertama ada sifat fisik molekul obat ditinjau dari sifat organoleptiknya. Nah, ciri-ciri yang dapat diamati secara fisik itu, sifat fisik ini diamati secara organoleptik untuk melihat secara umum bentuk dari bahan obat. Ciri fisik ini berkaitan dengan formulasi, bentuk kesediaan, kestabilan, efektivitas, dan keamanannya. Terus warna pada obat tuh kan beda-beda. Nah, kayak paracetamol itu kan warnanya warna putih, sedangkan karbon berwarna hitam. Nah, terus ada asam silat yang warnanya sama seperti paracetamol, itu kan sama aja kan jadinya. Nah, biar nggak tertukar nanti ada identifikasi fisik lainnya untuk membedakan keduanya. Terus ada kayak paracetamol itu punya rasa yang pahit, sedangkan asam salisilat itu punya rasanya yang asam. Terus juga suhu lebur keduanya juga kan beda. Kalau asam salisilatnya itu suhu leburnya dari 141 derajat sampai 144 derajat, sedangkan paracetamol gitu lebih tinggi dari 169 derajat sampai 172 derajat. Terus ada juga baunya, kayak baunya punya bau yang lebih khas tersendiri, kayak mentol kan lebih menyengat gitu, kayak beda lagi sama salep, balsam ataupun yang lainnya gitu.
Aku nambahin ya yang dari Filza tadi. Boleh, Kan boleh. sifat fisik dari Filza tadi yang ditinjau dari organoleptik. Tambahan dari aku juga bisa ditinjau dari kelarutan obat gitu. Kita harus pelajari dulu dengan bioavailabilitas. Maksud bioavailabilitas ini dia tuh mengukur seberapa cepat zat dalam obat itu bekerja dalam tubuh. Kalau misalnya bioavailabilitasnya tinggi, berarti obatnya kerjanya cepat juga dalam tubuh begitu. Kalau misalnya bioavailabilitasnya rendah, berarti dia nggak sepenuhnya diserap oleh tubuh. Terus, bioavailabilitas ini tuh juga berhubungan erat dengan ikatan kovalen sama ikatan hidrogen. Kalau ikatan kovalennya lebih tinggi, maka akan lebih gampang larut gitu dalam tubuh. Terus juga hidrogennya itu mempengaruhi titik didih dan lebur. Kalau misalnya ada obat yang susah larut, berarti biar dia gampang larut dalam tubuh itu dinaikin dosisnya. Tapi nggak cuma naikin dosis saja caranya, bisa juga suhu, takaran, sama jenis pelarut gitu. Misalnya contohnya alkohol itu kan tablet ya, kan dia susah larut nih dalam air, makanya dinaikin dosisnya, makanya dosis tablet paracetamol itu tinggi. Tapi ada juga yang gampang larut, contohnya kayak sirup, kan sirup itu gampang larut, jadi dosisnya nggak terlalu tinggi gitu. Oh ya, nih aku juga mau nanya ke teman-teman, kenapa sih menurut kalian ilmu kimia itu penting dalam kehidupan sehari-hari kita atau dalam kehidupan modern seperti saat ini? Ada yang mau bantu jawab nggak? Aku boleh bantu jawab. Kenapa kimia itu penting? Karena kehidupan itu dikelilingi oleh bahan kimia dan proses kimia. Manusia secara fisik dibangun oleh bahan kimia. Hidup dan bergantung pada bahan kimia. Mulai dari udara yang kita hirup, makanan yang kita konsumsi, obat-obatan yang kita konsumsi, pakaian yang kita pakai, serta pengembangan teknologi pada masa sekarang. Maka dari itu, mempelajari ilmu kimia itu suatu hal yang penting dalam kehidupan kita. Oh, jadi menurut Najla kimia itu kan sangat erat banget ya sama kehidupan sehari-hari kita gitu kan? Benar. Aku juga mau nanya nih, tadi kan sudah dijelaskan, kimia disebut sebagai ilmu pengetahuan sentral. Mengapa kimia itu disebut sebagai ilmu pengetahuan sentral? Aku mau jawab dong, Madu. Nah, kalau dari materi yang kita bahas tadi ya, kenapa kimia itu disebut sebagai ilmu pengetahuan sentral? Karena ilmu kimia itu menghubungkan antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lain. Misalnya biologi, fisika. Nah, bahkan ilmu-ilmu lingkungan itu juga ada ilmu kimianya gitu loh. Makanya kimia itu sangat penting ya di kehidupan kita sehari-hari, juga sebagai ilmu sentral gitu. Karena juga secara harfiah, setiap objek yang dapat kita dengar, lihat, cium, cicipi gitu ya, itu mengandung bahan kimianya. Gitu sih kalau menurut aku. Oh ya, guys, kan kita di farmasi kan ya. Terus kok mapel kita banyak kimianya ya? Kaitannya farmasi sama kimia apa ya? Kenapa farmasi tadi berkaitan dengan kimia? Karena ilmu kimia adalah dasar untuk membuat obat-obatan. Jadi seluruh bahan di alam tersusun atas unsur-unsur kimia, sehingga ilmu kimia dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan obat-obatan. Itu sih, Filza. Oh, berarti penting ya kimia ternyata untuk anak Iya, farmasi. sangat nyatu gitu, nyambung.